Kabar duka kembali datang dari dunia kedokteran. Diduga akibat tekanan pekerjaan, seorang dokter muda wanita tewas terjatuh di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta. Korban terjatuh dari lantai 18 dan jasadnya tersangkut di lantai 2 apartemen. Warga penghuni apartemen dihebohkan dengan peristiwa terjatuhnya seorang dokter muda wanita ZM dari lantai 18 ke lantai 2 di Kalibata, Jakarta Selatan. Petugas segera datang ke lokasi untuk mengevakuasi jasad dan mencari penyebab korban terjatuh. Korban sendiri merupakan warga asal Makassar yang tengah menjalani program dokter internship di sebuah rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pasti korban bisa terjatuh. Sementara sejumlah saksi dan rekaman CCTV sudah diperiksa dan korban selama ini diketahui tinggal sendirian di apartemennya. Usai dievakuasi, jasad dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk menjalani otopsi. Usai diidentifikasi, jasad dibawa keluarga dan dibawa pulang ke kampung halamannya. Dari Jakarta, Helmi Sajampati, iNews melaporkan. Lagi-lagi kasus dokter muda meninggal terulang untuk kesekian kalinya. Kali ini seorang dokter muda wanita tewas terjatuh di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta. Warga penghuni apartemen dihebohkan dengan peristiwa terjatuhnya seorang dokter muda wanita berinisial ZM. Korban jatuh dari lantai 18 sebuah apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan dan jasadnya tersangkut di lantai 2 apartemen. Korban berasal dari Makassar yang sedang menjalani program dokter magang di sebuah rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Jadi informasi awal, korban tinggal sama orang tuanya berdua. Saat itu korban diajak pergi, namun korban tidak mau, korban bertahan di unit sendirian. Kasus kematian dokter muda di tanah air tak hanya 1 atau 2 kali terjadi. Sebelumnya Muhammad Zulfikar Drakel, seorang dokter koas yang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia asal Kalimantan Tengah, ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar mandi sebuah penginapan di Kota Lampung. Mengarah ke Kabupaten Siak, seorang dokter PPDS Universitas Riau peserta spesialis anestesi juga ditemukan meninggal dalam semak belukar. Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah mengantarkan pasien rujukan ke Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru. Tak lama sebelum peristiwa itu, Dr. Adrian Rantung, peserta PPDS Universitas Samratulangi juga ditemukan meninggal di kamar kosnya di Manado. Pada akhir Juni lalu, Dr. Ica ditemukan meninggal ketika bertugas di Nusa Tenggara Timur. Kepergiannya memicu berbagai tanggapan serta mendorong penelusuran atas informasi yang beredar di tengah masyarakat. Bergerak mundur ke Agustus 2024, meninggalnya Dr. Aulia Risma, peserta PPDS Universitas Diponegoro, justru menjadi awal terbongkarnya dugaan perundungan dan pemerasan di lingkungan PPDS. Perkara itu kemudian berkembang hingga penetapan sejumlah tersangka. Meski berada dalam perkara berbeda, peristiwa kematian ini menempatkan dunia pendidikan kedokteran dalam sorotan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorowai dilaporkan hilang usai terseret arus sungai di Kabupaten Pegunungan Arfak. Akhirnya ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan warga dan keluarga setelah 9 hari pencarian. Setelah 9 hari pencarian, jasad Yanto Idorowai, jurnalis TVRI Papua, akhirnya ditemukan. Presenter TVRI Papua Barat itu ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terjepit bebatuan di kawasan air terjun Danau Anggigida, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak. Aparat TNI dan Polri bersama warga mengevakuasi jenazah dari medan yang terjal dengan kondisi arus sungai yang deras dan cuaca pegunungan yang berubah-ubah. Usai dievakuasi dari lokasi, jenazah Yanto dibawa ke RSUD Manokwari untuk pemeriksaan medis dan visum. Sehingga bisa memastikan bahwa
almarhum saudara Yanto itu posisinya ada di Calabatu. Di lokasi kejadian terpelincir media sekitar 10-15 meter di trap ketiga. Sebelumnya seorang presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorwai dilaporkan hilang saat berwisata di kawasan air terjun Memti, Kampung Sinsrang, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tim SAR gelar operasi pencarian gunakan peralatan canggih. Yanto Idorwai, presenter TVRI sekaligus travel vlogger keliling Papua dilaporkan hilang akibat terseret arus air terjun Memti, Kampung Sinsrang, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat pada Sabtu 18 Juli lalu. Korban diduga terseret arus saat menyeberangi sungai bersama dua rekannya. Kedua rekan korban sempat melakukan upaya pertolongan, namun arus sungai yang deras membuat korban gagal diselamatkan. Operasi SAR melibatkan personel SAR Manokwari, personel Polres Pegunungan Arfak, dan personel Kodim. Yanto Idorwai ketika akan menyeberangi sungai di air terjun Memti mengalami kecelakaan, dia terpleset dan terseret arus. Tim SAR Manokwari menggunakan peralatan canggih untuk mencari korban. Kerabat korban pun tiba di lokasi untuk memantau dan membantu proses pencarian korban. Dari Pegav Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pedagang nasi uduk yang gerobaknya hancur dirusak saat bentrokan di Matraman terharu saat mendapat gerobak pengganti. Ia tidak menyangka bisa kembali berjualan lantaran tak punya biaya memperbaiki gerobak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Dari maju ya, maju ya. Tangis haru Rita, ibu pedagang nasi uduk ini seketika pecah saat mendapat bantuan gerobak pengganti miliknya yang dirusak saat terjadi bentrokan di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat hari Minggu lalu. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk selamat dia. Selamatkan diri. Ia tak menyangka mendapat bantuan sebuah gerobak baru, lantaran belum punya biaya untuk memperbaiki miliknya yang hancur saat dijaga putranya ketika bentrokan terjadi. Anak pertama. Berapa anaknya? Anaknya 2, yang satu di Pondok Kasih. Sharing sama. Ia berharap tidak ada lagi keributan agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman. Pokoknya terima kasih banyak, demi Allah Teteh berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Ternyata kok di balik musibah Teteh ada orang yang peduli ke Teteh, sangat baik ke Teteh gitu. Kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah diselesaikan dengan kekerasan akan melahirkan hal yang lebih pahit lagi. Bisa diselesaikan duduk bareng lah. Ya. Sebelumnya, gerobak penjual nasi uduk menjadi sasaran pengerusakan sekelompok pemuda di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli lalu. Perusakan diduga dipicu ketidaksenangan kedua pemuda berboncengan sepeda motor yang ditegur pelanggan nasi uduk ketika menggeber suara motor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar bentrokan yang terjadi di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta tidak dikait-kaitkan dengan isu etnisitas. Pramono juga mengajak seluruh pihak menahan diri agar tidak memperluas konflik. Yang kedua, Jakarta ini adalah kota yang sangat terbuka. Keanekaragaman di Jakarta itu selama ini terjaga dengan baik. Sehingga saya betul-betul tidak mau ada isu berkaitan dengan etnisitas di Jakarta. Karena Jakarta yang sudah aman, nyaman, tentram, bahwa kemudian ada persoalan seperti di Matraman itu adalah realitas yang ada. Tetapi saya meminta kepada semuanya untuk menahan diri dan kita menyelesaikan dengan kepala dingin. Mudah-mudahan Jakarta tetap aman. Polres Tabanan, Bali mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga berujung tewasnya seorang warga. Korban dikeroyok massa hingga tewas karena diduga mencuri ayam. Tangis pilu sang anak pecah di depan jasad ayahnya. Polisi mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga korban tewas. 5 tersangka berinisial B, C, W, dan S. Kini polisi tengah melakukan pemeriksaan terkait peran masing-masing tersangka.
Sejumlah barang bukti diamankan, di antaranya potongan besi dan bambu yang digunakan pelaku menganiaya korban. Karena saat ini kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa. Seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria. Dan juga ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan. Sebelumnya, seorang bocah perempuan memanggil-manggil ayahnya yang sudah tidak bernyawa sambil menangis. Momen pilu putri bungsu korban menangisi jenazahnya viral di media sosial. Ayahnya tewas setelah diamuk massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Culegi, Desa Batunya Batu Riti, Tabanan, Jumat dini hari. Tak hanya itu, massa juga membakar sepeda motor yang diduga digunakan oleh korban. Saat ini, kelima tersangka pelaku pengeroyokan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pengeroyokan terduga maling ayam menuai simpati. Mirisnya keluarga korban baru mengetahui korban meninggal dikeroyok warga setelah rekaman kejadian viral di media sosial. Duka mendalam masih menyelimuti keluarga KD, pria yang tewas dikeroyok massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Culegi, Tabanan, Bali, Jumat lalu. Miris, keluarga korban mengaku awalnya tidak mengetahui korban meninggal akibat pengeroyokan. Keluarga korban baru mengetahui fakta bahwa korban meninggal setelah dikeroyok massa setelah rekaman kejadian viral di media sosial. Karena saya kirain ya matinya mati biasa gitu. Artinya dari pihak kepolisian tidak menjelaskan langsung kalau ini korban meninggal karena dikeroyok gitu? Tidak. Nyampe dari rumah itu udah lagi seharinya itu baru kelihatan di medsos ada yang muslim itu dah. Kaget tadi saya. Awalnya saya menandatangani perdamaian, akhirnya istri almarhum tidak terima dia. Ini itu ya. Kondisi. Ya karena kelihatan kondisinya suaminya itu seperti itu. Kasus menyayat hati ini viral dan mengundang gelombang simpati masyarakat. Sejak Senin pagi, bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan ke rumah duka KD, Desa Sidatapa, Buleleng, Bali. Termasuk bantuan deposito, sembako, sepeda motor, dukungan pendidikan, dan lain sebagainya. Sementara, polisi mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga korban tewas. Polisi pun tengah lakukan pemeriksaan terkait peran masing-masing tersangka. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya potongan besi dan bambu, serta pakaian yang digunakan pelaku menganiaya korban. Dari Buleleng, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyayangkan adanya dugaan main hakim sendiri. Dirinya juga menyoroti pejabat yang justru membuka sayembara terkait hal itu. Ya, dalam pernyataan yang diulas di sejumlah media, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkapkan dirinya sudah mengingatkan soal bahaya vigilantisme atau main hakim sendiri. Dirinya menyayangkan ada pejabat yang malah bikin sayembara terkait aksi main hakim sendiri. Sementara itu, merespon pernyataan Natalius Pigai, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menerima kritikan itu. Namun KDM meminta Menteri HAM juga mempertimbangkan hak asasi manusia dari sisi korban. Ampurasun, Bejeng Enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, sudah mulai aman ya. Ayo, warganya sudah pada berani ya. Ayo, aparatnya sudah sangat sigap saat ini. Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri. Saya sampaikan dulu saya dibantu banget ketika ada tuduhan pelanggaran HAM terhadap kegiatan
barak militer. Sekarang Pak Menteri mengingatkan saya jangan sampai ada tindakan yang melanggar HAM. Saya ucapkan terima kasih. Tetapi ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim, membayarkan biaya rumah sakitnya. Tetapi di Provinsi Jawa Barat, semua korban kejahatan dijamin oleh pemerintah provinsi biaya rumah sakitnya berapapun. Ini yang menjadi catatan penting. Yang kedua, pelaku kejahatan ketika mengalami problem akibat diamuk massa atau terluka, melarikan diri, ada tindakan yang dilakukan oleh aparat, seringkali di rumah sakit aparat tidak punya biaya yang cukup untuk membayarkan rumah sakitnya. Dan saya juga pernahlah ikut membantu membiayai pelaku kejahatan. Karena rumah sakitnya harus dibiayai dengan biaya yang besar. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir untuk menyelesaikan dan melindungi kedua-dua. Ternyata tidak hanya Pigai, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra juga sempat ingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait sayembara penangkapan begal. Ya, Yusril berharap KDM tidak menggelar sayembara menangkap begal. Menurutnya penanganan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Ya, sebelumnya aksi begal yang kian meresahkan warga di Jawa Barat mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah tegas. Selain meminta polisi meningkatkan patroli, Pemprov Jabar juga menggelar sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah. Suasana pengamanan di sejumlah titik rawan kriminalitas di Jawa Barat kini diperketat. Polisi meningkatkan intensitas patroli menyusul maraknya aksi begal yang membuat warga resah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya untuk memperkuat pengamanan khususnya di wilayah Bandung Raya, Bekasi, dan Depok. Melalui akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku dalam keadaan hidup. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Menanggapi langkah ini, Kapolda Jawa Barat menyambut baik inisiatif tersebut. Kita menyambut baik ini untuk bahwa Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas. Sementara Guru Besar Ilmu Hukum Supardi Ahmad menilai penangkapan pelaku kejahatan memang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun harus tetap dilakukan sesuai koridor hukum dan menjadi kewenangan aparat kepolisian. Yaitu produksi narasi untuk menangkap begal itu hendaknya proporsional, supaya tidak terjadi main hakim sendiri. Lebih baik efektifkan aparat penegak hukum. Lebih baik masyarakat ditingkatkan kepeduliannya. Lebih baik ditingkatkan edukasinya supaya tidak terjadi pembegalan dan lain sebagainya. Bukan dengan cara memberikan iming-iming, melakukan sayembara untuk bisa menangkap begal akan diberikan hadiah. Di tengah maraknya aksi begal, masyarakat diharapkan berperan aktif dengan melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang, bukan mengambil alih fungsi penegak hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal disampaikan juga oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan.
Perintah Pak Kapolda untuk Jadi menjawab pertanyaan keluhan warga akan maraknya begal di Jawa Barat, polisi menegaskan tetap menurunkan aparat ke lapangan untuk mengatasi begal yang meresahkan, tapi warga juga diperbolehkan asal dengan tindakan terukur. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan terukur. Jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh. Ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai mati lah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah memposting itu kepedulian bermasyarakat dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, jadi pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan akan kita perbanyak di personilnya. Ya, sementara itu sedikit berbeda, Wali Kota Bandung M. Farhan mengingatkan warga untuk tidak main hakim sendiri. Untuk penindakan begal, kewenangannya sepenuhnya ada di kepolisian. Polisi sudah memberikan lampu hijau kepada masyarakat melakukan penindakan. Tapi ingat, ada dua hal yang mesti diperhatikan. Satu, penindakan terhadap para pelaku ini adalah sebagai bagian dari kita melakukan bela diri. Kedua, jangan main hakim sendiri karena ada resiko salah sasaran. Gitu. Nah, jadi kita memang harus hati-hati dan ingat, yang berwenang melakukan penindakan sesuai hukum hanyalah aparat hukum. Jadi selainnya harimau putih bernama Anggun yang menjadi daya tarik kebun binatang Semarang dinyatakan mati. Jadi satwa langka itu mengalami infeksi, diduga akibat kesalahan prosedur anestesi oleh tim perawat satwa. Seekor satwa langka harimau putih bernama Anggun milik kebun binatang Semarang ini terekam amatir saat sekarat hingga mati dan viral. Akibatnya, kematian satwa ikon kebun binatang Semarang ini menjadi pukulan bagi pemerintah kota Semarang. Diduga penyebab kematian dipicu kesalahan prosedur anestesi yang memicu abses hingga infeksi parah di bagian leher. Kehilangan ini pun sangat disesalkan karena selama ini Anggun menjadi ikon dan daya tarik wisatawan datang ke kebun binatang Semarang. Wali Kota Semarang pun meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti yang melatar belakangi kematian Anggun. Selain itu, diharapkan hasil penyelidikan bisa menjadi bahan evaluasi petugas yang bertanggung jawab dalam perawatan satwa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di kebun binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Hingga saat ini mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya, Khairul Anwar, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya manusia, hewan juga menjadi korban korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi di Kebun Binatang Surabaya. Mirisnya, pelaku adalah sang Direktur Utama, Khairul Anwar. Praktik korupsi di kebun binatang ini berlangsung sejak 2013 hingga 2024. Kerugian negara akibat praktik korupsi selama 8 tahun ini mencapai 10,2 miliar rupiah. Tak hanya Khairul, Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari satu orang. Kejati Jatim pun buka suara terkait alasan pengungkapan kasus yang memakan waktu cukup lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim. Yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kejati pun menegaskan akan menindak siapapun yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya sudah terendus sejak lama. Pihaknya pun mendukung penuh pengungkapan kasus itu. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi buka suara terkait dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya yang melibatkan ex-dirut KBS Khairul Anwar.
Eri menyatakan dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya sudah dicurigai sejak lama. Eri pun mendukung penuh pengungkapan kasus ini. Jadi apapun yang ada di permasalahan di Pemkot ya memang harus dibenarkan. Seperti yang data yang ada di KBS bahwa ada 8 miliar ketika ada di dalam kas laporan tapi tidak ada uangnya mulai zaman Bu Risma sampai dengan ini kita buka semuanya. Kasus korupsi dan operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun 2025 lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kini setelah kasus korupsi terbuka, Kebun Binatang Surabaya pun terus berbenah. Anggaran dipantau seksama sehingga hewan yang ada di dalamnya hidup dengan layak. Sementara kondisi satwa dipastikan stabil dan sehat dengan skor kondisi fisik ideal rata-rata 3 hingga 3,5 dari skala 5. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Oh ya, aku tuh nggak pernah dendam ya sama siapapun, kecuali warga yang nonton Sindo News TV. Tempat toksik, menurut aku tuh yang nonton Sindo News TV. Ya walau ada positifnya ya, I mean likes. Soalnya di sana tuh apa aja jadi bahan omongan. Hari ini berita ini, besok berita itu, diomongin, digimikin, kayak nggak happy gitu. Nggak punya kerjaan lain apa yang nonton berita-berita kayak gitu. Kamu tuh warga Sindo, siaran di Sindo, upload di Sindo. Sudah minta maaf sana. Oke. Aku bilang bahwa mayoritas warga Sindo itu toksik. To be honest, aku nggak pernah bermaksud ke sana ya, tapi sosial media konten asumsi ke sana. Aku nggak ada pembelaan sedikit pun. Aku minta maaf yang jelas terlalu liar atas kesalahan kemarin. Aku minta maaf ya warga Sindo. Kita simak beritanya. Aku bilang bahwa mayoritas warga Threads itu toxic. To be honest, aku nggak pernah bermaksud ke sana, tapi sosial media, konten kadang nggak ada maksud ke sana, tapi asumsinya ke sana. Tapi yang jelas ya, melalui media sosialnya Endang Yustika minta maaf. Dirinya mengaku dalam ucapannya tak ada maksud menjelek-jelekkan warga Threads. Ia juga membantah sejumlah rumor yang menyudutkan dirinya. Sebagai bentuk tanggung jawab, ia mempersilahkan ke pihak yang merasa dirugikan menghubungi nomor dari legal representatif timnya. Aku bilang bahwa mayoritas warga Threads itu toxic. To be honest, aku nggak pernah bermaksud ke sana, tapi sosial media, konten kadang nggak ada maksud ke sana, tapi asumsinya ke sana. Tapi yang jelas aku nggak ada pembelaan sedikit pun. Aku minta maaf dari sisi itu. Tapi yang jelas rasanya bolanya terlalu liar dan aku nggak bisa kontrol itu. Fitnahnya terlalu keji, rumornya terlalu menyebar luas yang aku nggak bisa benar-benar handle. Banyak rumor yang bilang bahwa aku scammer dan aku mungkin merugikan beberapa pihak, tapi yang jelas di sini aku sangat kooperatif, sangat terbuka untuk teman-teman yang merasa dirugikan. Silahkan hubungi nomor dari legal representatif dari aku dan tim. Dan aku sangat terbuka kalaupun ini memang harus dibawa ke jalur yang seharusnya. Tapi kalau buktinya valid. Jadi kalaupun ternyata tidak ada bukti di situ, aku harap ini jadi pelajaran bersama, lebih hati-hati lagi dalam menulis, berucap ya, saling, karena ini bukan cuma tentang aku, tapi tentang my family, klien, dan tim. Kesalahan yang kemarin aku minta maaf, aku akan terus lanjut jadi wanita yang tegak. Sebelumnya influencer dan pebisnis Endang Yustika menyebut warga medsos Threads toksik dan tak punya pekerjaan. Dirinya juga mengkritik orang yang suka nongkrong tapi membahas ulasan dari Threads, dan dia berujar di media sosial Instagram dan Threads. Oh ya, aku tuh nggak pernah dendam sama siapapun, kecuali warga Threads. Tempat paling toksik di muka bumi ini menurut aku Threads. Walaupun ada positifnya ya. I mean like, soalnya di sana tuh siapa aja jadi bahan omongan. Hari ini mereka ngomongin artis, besok ngomongin influencer. Belum lagi kayak luar biasa lah, semuanya orang diomongin. Itu circle orang-orang yang nggak punya kehidupan, nggak happy, nggak punya kerjaan, nggak punya uang, dan bisa dibilang nggak punya identitas. Karena orang kalau punya background, pendidikan, punya tempat kerja, suaminya berkecukupan, keluarga bahagia, dia nggak akan ngumpul di orang-orang tersebut. Ya kan, lu tau kan Threads rame ini, rame itu. Dan ramenya itu bener-bener ngomongin gue kalau ngumpul sama temen. Be, lu tau gak sih yang di Threads? Dia yang gue cut off. Enggak. Lo gak usah jadi temen gue. Kalau lo dateng ngomongin Threads, bye, lo juga toxic. Karena lo adalah warga Threads. Hari ini gue gak mau